Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mbak Tukiem yang cantik, seksi, dan bahenol, yang akan membuat mata kalian para jomblo akut akan terbelalak dibuatnya. Untuk cerita kita pada kali ini menceritakan seorang santri yang bertemu dengan iring-iringan jenazah di tengah malam. Dijamin cerita ini akan membuat kalian terkencing di celana saking seramnya. Bagaimanakah kisahnya? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa subrek ya. Selamat mendengarkan. Cekidot. Iring-iringan jenazah. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2014, beberapa bulan sebelum bencana tsunami Aceh. Aku masih ingat kalau itu aku baru naik kelas 4 SD. Seperti biasa, sore hari aku dan temanku mengaji di musala. Kali ini hanya murid cowok yang ngaji, yang cewek diliburkan karena Bu Hamidah sedang sakit. Ternyata semua murid cowok datang semua. Lengkap berlima, aku, Adi, Alvando, Di dan Zainab. Yaitu belajar membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwid dan makronya. Tok tok tok, terdengar cukup keras suara pukulan gagang kayu ke bangku sebagai tanda panjang dan pendeknya saat membaca Al-Quran. Ya berhenti, aku membaca pelan-pelan setiap ayatnya. Bahkan bisa mengulang hingga 3 kali kalau salah ketukan. Kelihatannya cukup mudah memang, tapi pada kenyataannya pelajaran ini sangat susah. 10 menit menjelang Isya, akhirnya selesai juga pelajaran mengaji kali ini. Kututup Al-Quranku sekalian aku angkat bangku belajar ke bagian samping supaya rapi. Malam ini giliran aku yang azan Isya. Alvan adikku keluar dulu untuk mengambil wudhu di toilet sebelah musola, sedangkan Zainal aku tarik dulu buat menemani aku. Udah, nanti setelah azan. Jangan wudhu dulu, aku bareng. Takut kalau lu sendirian, pintaku memelas. Karena memang toilet itu lumayan horor. Lalu siang hari dari situ kita bisa melihat. Awalnya Zainal tidak mau, tapi karena kasihan akhirnya dia mengiyakan. Selesai sudah aku azan dan kami berdua bergegas keluar musola untuk wudhu. Aku lihat kondisi di luar musola sangat sepi dan gelap, terlihat hanya lampu terang di rumah Pak Hamid Nur dan Bastari. Tanpa berpikir panjang, aku pakai sendalku dan berjalan menuju toilet. 25 meter di selatan mustola aku berjalan perlahan ke toilet karena memang caranya hanya terlihat samar-samar. Ternyata Aldi Alvandoi sudah selesai wudhu dan papasan saat mereka mau balik ke musola. Sampai juga di toilet yang depannya ada sumur doa air selangit. Nanti harus menimba air dari sumur dulu nih, kata Zainal, karena memang selang air dari biliknya mati jarang banget. Padahal air itu misalkan mati pun air di bawah biasanya penuh, tapi sekarang sudah tinggal setengah, mungkin habis dipakai. Ketiga anak tadi, akhirnya mau gak mau kita harus susah payah menimba air untuk wudhu. Toilet dan sumur ini memang sudah berumur tua. Dibangun tahun 80-an. Sejak saat itu,
Belum pernah direnovasi, cuma ditambal saja bagian lantainya. Tembok dan lantainya pun sudah berlumut, ditambah penerangan lampu kuning 5 watt, semakin lengkap horornya saat gelap. Zainal udah duluan di pancuran, aku yang nimbah air di luar. Aku tengok arah selatan, gelap sekali, kulihat rumah Basarimu juga sepi. Mulai muncul rasa ketakutanku. Aku masukkan timba air sumur. Suara roda timba air yang sudah tua ketika ditarik menambah kehororan toilet hidup. Akhirnya Zainal selesai wudhu dan keluar dari bilik toilet. Tungguin ya, jangan ditinggal. Aku mau buang air 3 kali. Pintaku ke dia sambil aku masuk ke toilet. Bismillahirrohmanirrohim, ku basuh telapak tangan, kumur-kumur lalu hidung. Pas mau ngubah, semoga ketakutanku muncul kembali. Pas menutup mata dan mulai itu, tiba-tiba pikiranku membayangkan muka pocong persis seperti di film pocong. Seketika aku mulai tidak fokus dengan wudhuku, pikiran pun buyar berganti dengan ketakutan akan hantu yang menghantui sekitar bilik di sela toilet. Buru-buru aku selesaikan wudhunya. Entah benar urutannya atau tidak, yang jelas aku hanya membasuh sekali di tiap bagian. Selesai wudhu aku keluar, dan ternyata Zainal sudah tidak ada di toilet. Makin panik ke aku. Aku ambil langkah untuk lari menuju musola karena kondisi lantai berlumut dan licin. Akhirnya aku malah terpeleset. Stretch, asli sakit banget rasanya terpeleset. Saat mau lari ke arah samping, beberapa saat aku meringis kesakitan. Tapi rasa ketakutanku semakin menjadi-jadi. Aku paksalah untuk segera berdiri. Susah banget awalnya karena paha sebelah kanan membentur lantai cukup keras. Setelah bisa berdiri, akhirnya aku berjalan perlahan menuju musola, karena tidak mampu lagi berlari. Aku masih cukup kesal dengan Zainal, karena meninggalkanku sendirian di tempat yang seram. Sesampainya di musola aku berlaga biasa saja meski aku tahu beberapa bagian bajuku kotor terkena lantai. Kami lanjut salat Isya dan ditutup dengan zikir bersama. Selesai salat dan zikir, kami masih bercakap-cakap santai di musala hingga aku lihat jam sudah pukul 7.30, yang artinya kami harus segera pulang agar tidak kemalaman. Langsung saja kuambil tas dan bergegas keluar musola untuk menyalakan obor. Saat itu aku masih menggunakan obor dari bambu yang diisi minyak tanah dan dikasih sumbu. Jalan menuju rumah kami dari musola melewati kebun kayu yang gelap dan juga jembatan. Kami mulai berjalan perlahan, meninggalkan musola dan mulai melewati jalan di tengah kebun kayu. Kondisi malam itu sudah sangat sepi sekali. Dari kejauhan beberapa rumah warga bahkan sudah dimatikan lampunya. Di kampungku abis Isya sudah sesepi kuburan. Sepi bener nih, biasanya kalau begini hantu suka nongol. Gurau si Dodi yang melihat kita diam saja dari tadi. Mulutmu ngomong apaan kamu, nanti kalau beneran gimana? Celetuk Alvan sambil mempercepat langkah dia. Kami berlima pun berjalan lebih cepat diterangi cahaya obor melewati jalan di tengah kebun tadi. Tepat di depan kami ada jembatan. Jalanan mulai menanjak sedikit sehingga kami mulai memperlambat. Sesampai di jembatan, suasana mulai sedikit berubah. Hembusan angin dari arah kiri membuat bulu kudukku agak berdiri. Seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi setelah ini. Kulihat arah depan dan belakang tidak kelihatan warga satupun, sedangkan arah kanan kiri gelap gulita. Suasana semakin mencekam. Kami pun terus dengan perlahan melewati jembatan. Saat pas melewati jembatan, jalanan pun menurun. Angin mulai berhembus lebih kencang dari arah barat atau dari kiri kami. Dan tiba-tiba kami semua berhenti.
bergerak di turunan badan kami tidak bisa digerakkan lagi dan mulailah muncul sosok rombongan yang menyeramkan. Tepat di depan kami terlihat rombongan orang seram membawa keranda jenazah, lengkap dengan pembawa payung layaknya mau menguburkan jenazah. Semua rombongan memakai baju pelak dengan muka seram dan di dalam keranda terdapat sosok pocong. Rombongannya cukup banyak dan berjalan saja di depan kami seolah-olah tidak menghiraukan keberadaan kami. Mereka datang dari arah tempuran atau pertemuan tiga sungai di barat yang memang terkenal wingit dengan banyak penunggu. Di kampung kami berlima pun hanya bisa menatap perempuan itu, bahkan untuk memejamkan mata tidak bisa. Sampai beberapa saat kemudian, rombongan itu melewati kami dan mulai menghilang di gedung sungai di arah timur. Gedung sungai ini juga cukup kanker, dengan pohon beringin besarnya. Setelah rombongan tadi mulai menghilang, kami pun bisa bergerak lagi, namun seolah tenaga kami habis. Kakiku lemas sekali sehingga susah untuk lari. Aku duduk di tanah sebentar lalu berdiri lagi. Aku paksakan untuk segera lari dari tempat itu. Kami pun akhirnya lari ketakutan dan mencoba secepat mungkin sampai rumah. Bahkan sandalku hilang tatut dan baru tahu ketika aku sampai di depan rumah. Sesampainya di rumah aku pun langsung tidur dan ingin segera melupakan kejadian malam itu. Keesokan harinya, aku dengar kabar kalau adik jadi sakit demam. Mungkin itu efek akibat semalam melihat rombongan hantu pembawa jenazah. Setelah aku cari tahu, ternyata hantu iring-iringan jenazah tadi dinamai Kromoleo. Hantu itu seperti pertanda buruk kalau akan ada yang meninggal atau bencana di kampung itu. Barang siapa yang melihat hantu itu sebaiknya diikuti sampai melewati batas kampung kita, atau kalau tidak yang berhati di kampung kita yang akan mendapat hal buruk tersebut. Karena malam itu kami sudah ketakutan, mana mungkin kami mau mengikuti rombongan tersebut, apalagi tempat yang mereka lalui berupa kebun dan melewati beberapa lokasi ringgit atau akar. Yang ada malah kami hilang bersama mereka. Dan jelas saja, selang beberapa hari kemudian seorang sesepuh di kampung kami meninggal dunia. Ini benar-benar pengalaman yang super menyeramkan dan menjadi mimpi buruk bagi kami. Aku berharap semoga kalian jangan sampai menemui hantu Probolinggo ini. Ketemu hantu satu aja sudah horor, apalagi ini